Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya banggakan seluruh mahasiswa mahasiswi program studi pendidikan guru sekolah dasar semester 1C yang pada kesempatan hari ini kita bertemu kembali dengan agenda perkuliahan daring dengan mata kuliah ke-PGRI-an. Dan insya Allah hari ini merupakan pertemuan terakhir. Setelah itu kita akan gelar kegiatan ujian akhir semester ganjil. Nah, pada hari ini seperti apa yang sudah kita sepakati bersama bahwa kita ada 3 kelompok yang akan mempresentasikan hasil tugas, dan untuk selanjutnya saya serahkan kepada Firda Amelia Putri untuk menjadi co-host dalam kegiatan hari ini demi lancarnya kegiatan 3 kelompok untuk melakukan presentasi. Monggo silakan Mbak Firda. Oh, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Amma ba'du. Selamat pagi selamat siang teman-teman. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, pada kegiatan siang hari ini dalam kegiatan mata kuliah ke-PGRI-an, di mana kita melanjutkan tugas kita untuk presentasi, di mana pada siang hari ini yaitu terdapat 3 kelompok yang akan melanjutkan presentasi. Tanpa membuang waktu, saya terlebih dahulu, saya selaku moderator ingin memperkenalkan diri. Saya Firda Amelia Putri, akan memberikan waktu kepada para presentator untuk menyelesaikan tugas presentasinya. Baik, yang berminat untuk melakukan presentasi pertama, kelompok siapa? Kelompok saya Fit. Oh ya, baik. Kepada kelompok Samsul Arifin dan kawan-kawan, saya beri waktu untuk presentasi. Kepadanya dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong terlebih dahulu tampilkan PPT-nya. Bentar, ini saya mau buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman on cam. Yang tidak on cam nanti saya catat. Baik teman-teman, saya dari kelompok 6, yaitu penyongsong PGRI sebagai penyongsong masa depan. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Yazid selaku dosen mata kuliah ke-PGRI-an, dan saya banggakan teman-teman sekalian. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana yang telah memberikan kita semua nikmat, yakni nikmat sehat serta sempat, sehingga kita bisa melaksanakan pembelajaran daring pada siang hari ini. Kedua kalinya salat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya di sini saya akan membacakan beberapa presentator hari ini, di mana presentator pertama yaitu Saiful Hasan Wahyudi, presentator kedua Hashim Hairul Rijal Al-Hafid, presentator ketiga Martius Seragil Simanjuntak, presentator keempat Musta'in Ramli, presentator kelima yaitu Ainul Yakin. Untuk para presentator, mohon dipersiapkan presentasinya sembari saya menampilkan PPT-nya. Nanti kalau saya menampilkan PPT langsung presentasi aja yang presentator pertama.
Oke, siap. Oke, siap, siap, siap. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Saiful Hasan Wahyudi. Saya sebagai presentator pertama. Lanjut, Mas. Yang pertama, paradigma baru PGRI. Tantangan PGRI. Tantangan global adalah kecenderungan kehidupan di masa depan, khususnya pada abad ke-21 yang ditandai dengan berbagai perubahan yang berlangsung dengan cepat, terutama dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala dampaknya. Lanjut. Tantangan nasional bersumber dalam perkembangan reformasi di segala bidang. Yang pertama, pergeseran dan pola-pola pemerintahan yang otoriter menjadi lebih demokratis dengan melibatkan partisipasi seluruh warga negara. Yang kedua, kehidupan yang tertutup dan kaku akan bergeser menuju kehidupan yang terbuka dan luas. Yang ketiga, tatanan ekonomi yang mengandalkan monopoli, konglomerasi, nepotisme, dan kronisme akan bergeser menuju tatanan ekonomi yang berpangkal pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Yang keempat, komunikasi satu darah dan top down akan bergeser pada komunikasi dua arah yang bersifat bottom up. Dan yang terakhir, model pengelolaan sentralistik akan bergeser menuju pengelolaan yang desentralistik dengan memberi peluang yang lebih besar bagi pemberdayaan daerah. Lanjut. Tantangan organisme adalah tantangan yang bersumber dari terjadinya perubahan dalam kehidupan berbagai organisasi sebagai konsekuensi dari perkembangan global dan nasional sebagaimana dikemukakan di atas. Sebagai suatu organisasi pembelajar, PGRI harus memiliki kecakapan untuk yang pertama, lebih siap berpartisipasi dalam beradaptasi dengan perkembangan lingkungan. Yang kedua, melakukan akselerasi dan mengembangkan hasil proses dan layanan yang lebih baik. Yang ketiga, menjadi lebih cakap untuk belajar dan pesaing dan mitra kerja. Yang keempat, melakukan transfer pengetahuan dan satu bagian belajar secara aktif dan kesalahan sendiri. Memperdayakan sumber daya manusia pada setiap jenjang organisasi. Mempersingkat waktu yang diperlukan untuk menerapkan perubahan strategis, merangsang perbaikan yang terus-menerus pada setiap bidang dan jenjang organisasi. Mungkin hanya itu yang dilanjutkan dengan presentator kedua.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ashim Hoirul Rijal Al-Hafid. Saya di sini sebagai presentator kedua yang akan menjelaskan nilai keterbukaan dan lingkup reformasi PGRI. Reformasi PGRI sesuai dengan visi dan misi yang dikemukakan di atas hanya dapat terwujud apabila didasari nilai-nilai keterbukaan. Keterbukaan tersebut menurut Surya 2003 mencakup keterbukaan terhadap partisipasi, perbedaan, konflik, keterbukaan terhadap pandangan dan refleksi, serta keterbukaan terhadap kesalahan. Era reformasi merupakan suatu kurun waktu yang ditandai dengan berbagai perubahan untuk membentuk tatanan baru yang lebih baik guna mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan. Perubahan dalam reformasi dilakukan secara konsepsional dan konstitusional dengan strategi dan program yang lebih efektif. Dalam era reformasi terjadi pergeseran dalam tatanan kehidupan politik dan pemerintah yang berpengaruh terhadap berbagai tatanan kehidupan secara keseluruhan. Beberapa di antaranya adalah yang pertama, pergeseran dari pola-pola pemerintah yang otoriter menjadi lebih demokratis dengan melibatkan partisipasi seluruh warga negara. Yang kedua, kehidupan yang tertutup dan kaku akan bergeser menuju kehidupan yang terbuka dan luas. Yang ketiga, tatanan ekonomi yang mengandalkan monopoli, konglomerasi, nepotisme, dan kronisme akan bergeser menuju tatanan ekonomi yang berpangkal pada pemberdayaan ekonomi kerakyatan. Yang keempat, komunikasi satu arah dan top down akan bergeser pada komunikasi dua arah yang bersifat bottom up. Yang kelima, model pengelola sentralistik akan bergeser menuju pengelolaan yang desentralistik dengan memberi peluang yang lebih besar bagi pemberdayaan daerah. Agar guru dapat profesional, maka guru harus mendapatkan imbal jasa yang baik, ada perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas sehingga ada rasa aman, ada pembinaan karir yang jelas. Guru harus sejahtera, profesional, dan terlindungi. Kedua, keterbukaan terhadap partisipasi. Di masa lalu, kehidupan organisasi cenderung mengikuti dan melakukan apa maunya pimpinan, akibatnya organisasi menjadi pasif dan kurang inisiatif. Di masa kini dan masa depan, organisasi harus diberi kesempatan untuk berpartisipasi secara proaktif dalam setiap pembahasan dan keputusan yang menyangkut kinerja organisasi. Pengurus dan anggota PGRI yang selama ini hanya berada dalam posisi harus siap melaksanakan, perlu dilibatkan dan diajak secara mengenai berbagai kebijakan organisasi. Baik, sekian dari saya serahkan kepada presentator yang ketiga. Yang pasti dan yakin saya ke depan tantangannya semakin meningkat, bukan berat. Kalau berat saya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Martius Ragil Simanjunta. Saya presentator ketiga. Saya akan menjelaskan tentang keterbukaan terhadap perbedaan, yaitu di masa lalu setiap unsur organisasi bekerja sesuai setiap unsur organisasi bekerja sesuai dengan
kebijakan yang telah ditetapkan. Dan atas, semua harus siap melaksanakannya, apakah suka atau tidak sukanya. Yang kedua, perbedaan pendapat adalah tabu. Kondisi ini harus diubah dengan membuka seluas-luasnya. Adanya perbedaan perspektif tentang berbagai isu yang dihadapi, khususnya dalam pengembangan organisasi. Kedua yaitu keterbukaan terhadap konflik. Di masa lalu, komunikasi dalam organisasi selalu diarahkan untuk terciptanya keharmonisan dan kebahagiaan kelompok dengan sekecil mungkin, menekan terjadinya konflik. Padahal konflik pada hakikatnya merupakan hal yang normal sebagai wujud dan dinamika organisasi. Pada era reformasi, konflik bukannya sesuatu yang harus dihindari sama sekali, melainkan harus diselesaikan secara terbuka dan transparan melalui cara-cara yang sehat. Baik, hanya itu saja yang saya sampaikan. Saya lanjutkan ke presentator selanjutnya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menjelaskan tentang keterbukaan PGRI terhadap pandangan dan refleksi. Di masa lalu, segala pola perilaku individu dalam organisasi tetap ditetapkan secara baku dan ditentukan pula tata caranya, sehingga kecil sekali kesempatan tampilnya kreativitas dan inovasi. Nah, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir. Kreativitas dan inovasi dapat memberikan ide-ide segar yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Nah, selain itu bisa memberikan solusi efektif terhadap permasalahan yang sedang dihadapi dan dapat menerima perbedaan sudut pandang baik dari atasan, kolega maupun dari orang sekitar. Tak heran jika kreativitas dan inovasi dapat meningkatkan karir. Karena kreativitas dan inovasi merupakan ide yang besar yang bisa muncul dari ide-ide yang kecil. Namun bagi sebagian orang, bahwa ide-ide kecil ini berakhir begitu saja tanpa rencana untuk dimanifestasikan. Pada dasarnya, dengan menjadikan ide-ide kecil, maka akan mengubahnya menjadi cetusan inovasi dan kreativitas. Kreativitas dan inovasi dapat hadir melalui rasa ingin tahu yang membuat kita banyak mencoba hal-hal yang baru atau yang berbeda. Banyak cara untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Ada beberapa contoh cara untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi, yaitu yang pertama, peluang dan kesempatan. Kita harus bisa mengamati setiap peluang dan kesempatan di sekitar. Maksudnya, jika situasi sudah terbaca, maka kita dapat menetapkan tujuan yang akan kita buat. Yang kedua, tumbuh rasa ingin tahu. Memiliki keingintahuan yang tinggi bisa meningkatkan pengetahuan maupun bakat yang baru. Kita juga akan lebih kritis dalam menentukan kebijakan atau langkah-langkah yang akan diambil. Yang ketiga, membuat jaringan yang luas.
Membuka jaringan yang luas juga bisa dimulai dengan sering berdiskusi. Hal itu dapat menambah wawasan baru dengan bertukar pikiran. Membangun jaringan atau koneksi dengan memilih lingkungan serta pergaulan yang tepat. Sebagai pendorong kita untuk menumbuhkan kreativitas dan inovasi. Yang keempat, berani. Kita harus mempunyai hati yang mantap dan rasa percaya diri yang besar dalam menghadapi berbagai keadaan. Jangan malu dan ragu untuk bertanya. Kita harus berani mengambil keputusan dengan resiko yang akan kita tanggung sendiri. Jangan takut kegagalan. Dengan kegagalan yang dialami nantinya akan lebih mendewasakan diri kita sendiri. Yang kelima, berpikir positif. Berpikir positif sangatlah diperlukan agar bisa terhindar dari rasa pesimis yang berlebihan, melihat tantangan sebagai kesempatan untuk mencoba hal-hal yang baru. Sebagai mahasiswa atau pelajar, juga harus mampu menumbuhkan kreativitas dan inovasi saat masih di bangku kelas. Setelah hal tersebut akan menjadi modal berharga, terutama untuk mencari pekerjaan atau bergelut menjadi pengusaha. Terus, pola era reformasi. Keadaan itu harus bergeser dengan membuka kesempatan kepada setiap individu untuk mengemukakan pikiran dan perasaannya, dan di pihak lain menghargai pola pikir orang lain dalam upaya mencapai keputusan organisasi yang lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bentar. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terbuka. Ini yang saya Mas Ino. Keterbukaan terhadap kesalahan. Di masa lalu, setiap orang dituntut untuk berbuat tanpa kesalahan dan bekerja seefisien mungkin. Bahkan ada kecenderungan pimpinan seolah-olah selalu benar. Pada era reformasi, terjadi pergeseran pandangan bahwa siapapun, pihak manapun dapat berbuat kesalahan atau kekeliruan. Yang diperlukan adalah kesediaan untuk selalu belajar dan kesalahan itu untuk perbaikan pada masa kini dan masa mendatang. Justru dinamika organisasi terjadi apabila semua orang mau belajar dari kesalahan-kesalahan di masa lalu. Maksudnya itu malah. Bentar. Perbedaan yang mendasari antara profesi guru dengan profesi yang lainnya terletak pada tugas dan tanggung jawabnya, di mana tugas dan tanggung jawabnya tersebut erat kaitkan dengan kemampuan disyaratkan untuk memangku profesi guru. Yang tidak lain, kemampuan tersebut adalah kompetensi guru. Kompetensi guru merupakan gambaran hakikat, kualitatif, dan perilaku guru atau tenaga pendidikan yang tampak sangat berarti. Kemampuan perilaku yang rasional untuk mencapai tujuan yang dipersyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan, dikaitkan rasional karena mempunyai arah atau tujuan tertentu. Dari beberapa pendapat tersebut, dengan demikian, kemampuan guru merupakan kapasitas internal yang dimiliki guru dalam melaksanakan tugas-tugas profesinya.
Cukup sampai di sini presentasi dari saya. Kurang lebihnya dilanjutkan. Pesan yang unggul dalam mewujudkan kinerjanya. Ketiga, program-program kerja yang terfokus pada anggota dan sesuai dengan kondisi daerah perlu dikembangkan melalui berbagai forum organisasi. Keempat, kualitas sumber daya manusia PGRI merupakan modal utama dalam mewujudkan kinerja organisasi pada era otonomi daerah. PGRI dalam kancah internasional. Dalam kancah internasional, PGRI harus proaktif. Surya 2003 menegaskan bahwa PGRI pada masa globalisasi tidak cukup membangunkan kementerian dengan segenap pemangku kepentingan yang ada di dalam negeri sebagai bagian dari elemen bangsa. Akan tetapi, kiprahnya harus diperluas dengan membangun kementerian secara internal, khusus melalui editorial internal atau EI, dengan membangun kementerian dengan edukasional internal atau EI. PGRI dapat belajar banyak dari organisasi guru dari banyak negara di dunia, dan PGRI dapat mentransformasikan keberadaan PGRI, ide dan gagasan PGRI untuk mencatatkan dunia dalam membangunkan tatanan dunia baru yang lebih baik, khusus pada aspek pendidikan. Itu saja bagi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak saya luluskan, mulai ketemu lagi dengan KM. Baik, untuk kelompok pertama karena sudah menyelesaikan presentasi, kita buka termin pertanyaan untuk para penanya. Untuk kelompok satu akan dibuka bagi berapa penanya? Dua. Biar lebih cepat. Kok penanggung jawab sih yang memberikan pertanyaan, kan saya moderatornya. Saya tambahkan, jadi memang syarat SP itu sebenarnya untuk yang K dan D itu tidak bisa ada hitungan di Di sini saya membuka dua pertanyaan. Saya ada satu gitu. Ada yang mau Bagi teman-teman yang mau bertanya, dipersilakan. kebetulan aja gitu. CTP itu kebanyakan masalahnya. Mau tidak mau harus dinaik. Itu yang masalah. Jadi itu SP gitu. Itu kan sebenarnya oke kita banyak masalah, tapi itu dan mikirnya apa yang penting masukkan. Kan ada harus dimasukkan, memang harus gitu nggak masukkan dan apa gitu. Saya udah bilang aja, Pak, mulai udah niat dari sini sudah, nggak apa-apa, nggak kurang mahasiswa 1, 2, nggak apa-apa. Kalau saya kemarin satu pikiran apa, memang nggak niat sudah dikasih mahasiswa, nggak niat. Kalau bisa nanti tidak pindah, kalau bisa rekening nggak berapa. Ya bukan saya kelola aja, tapi emang yang niat kuliahnya. Mohon diketik yang bertanya. Jadi memang 80% memang kembali yang Siapa yang pertama? Kok yang kurang silakan hubungi dosen. Saya Zikria sama Tito Tiga. Terserah. Itu bisa. Ya udah aku ya duluan ya. Kalau nggak dengarkan Mbak Zikria. ya sama saja gitu berarti hanya gitu.
Ya memang harus dekat ini gimana ya? Mencari nyatanya jatuhnya peroleh karena ini sedang dinilai. Sedang di-record. Mungkin itu yang belum bertanya juga benar kata Jovita, kasihan dia belum dapat nilai gitu. Kalau Supriya kan mulai dari kemarin dia bukan. Oh ya. Siapa yang bertanya? Ayo Jovita, silakan bertanya. Kenapa nggak angkat tangan tadi? Itu dia. Udah. Ayo tolong sekarang sesi tanya jawab. Silakan tidak Selain penanggung jawab dan moderator, mohon dimatikan suaranya. ikan. Silakan Arif. Di sini ada Siti Khotijah dan Jovitatul Jannah. Untuk Jovita silakan untuk bertanya. Untuk presentator, sembari menunggu penanya kedua, untuk dipersiapkan jawaban dari Siti Khotijah. Untuk Jovitatul Jannah dipersilakan pertanyaannya diketik. Pertanyaannya sebagai grup ya. Bukan di grup, di sini. Itu kan ada titik 3. Bisa langsung disampaikan langsung apa biar bisa terekod. Dan mohon maaf menyela, apakah dalam setiap kelompok sudah dibatasi dengan waktu karena masih ada 3 kelompok pada forum ini. Maka Firda, apa sudah dikasih deadline waktu per kelompok? Apakah 10 menit itu nutup Bapak? Oh ya, nanti dikasih waktu ya. Kasihan ke kelompok yang paling terakhir. Kasihan. Iya baik Bapak. Iya. Oke, terima kasih untuk semuanya. Baik silakan. Pertanyaannya dibacakan aja langsung, Ju. Untuk presentator, mungkin ini pertanyaan 3 mau dijawab. Bagaimana cara PGRI menghadapi tantangan di zaman reformasi? Karena di generasi itu akan muncul. Di saya, tahun lagi saya sudah masuk Desember 2026. Saya PNS ya. Memang saya termasuk dosen yang karena kebutuhan yang mengatur dan ekspor itu. Karena tanya Pak Yasir, apa Pak Yasir? Ada
Baik. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Khotijah. Mohon Mbak Jovita mikrofonnya dimatikan. Apa? Bilang kok. Bagaimana cara PGRI menghadapi tantangan di era reformasi? Yang pertama adalah bersiap untuk beradaptasi dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, lebih banyak belajar dari para pesaing dan rekan kerja. Yang ketiga, mengembangkan pembelajaran yang efektif. Bisa dimengerti, Mbak Siti Khadijah? Baik, sekian dari saya. Selanjutnya pertanyaan dari Jovita, apakah sudah selesai pertanyaannya? Kalau masih lama bisa diganti dengan yang lain, Beb. Langsung diganti aja ya. Baik, di sini saya akan menanyakan bagaimana cara menyelamatkan PGRI dari konflik-konflik dalam dinamika reformasi masa sekarang. Baik. Ya, mungkin hanya itu dari saya. Dari teman-teman presentator. Yang mau menjawab dipersilahkan. Bentar. Teman rutin sebenarnya di dosen ada namanya perubahan kopi, Pak. Itu dulu mati suri kemarin, lanjutkan kembali. Yang sebenarnya itu dulu acara silaturahmi ke rumah dosen. Dan memang ada yang namanya banyak acara, ada yang banyak bisa, waktu itu yang kebetulan sudah nyiapkan banyak datang, memang dilakukan lagi. Tapi sekarang dimulai lagi. Banyak itu seluruh dosen STKIP. Dan sebenarnya juga saya ingin di PPKN itu tiap bulan, tapi ya di momen saya semester itu saya undang gitu. Jadi karena kegiatan Pak Iqbal sekarang sudah banyak kegiatan Pak, kasih asesor, dosen terbuka, sudah banyak. Jadi kalau undang kayaknya ada tuan. Polisi juga, mulai ramai juga. Lagi. Kalau setelah ini saya mau majukan lagi untuk kenaikan fungsional itu, mau minta bantuan sekman itu, iya, tapi itu repot memang perkembangannya tidak hanya di dunia pendidikan. Teman-teman, jangan berpangku pada teman yang jelaskan tadi sebelumnya. Siapa yang bisa jawab, silakan diskusikan saja. Tapi kalau di negeri ini PNS ini walaupun naik itu tidak juga, walaupun rajin tapi harus ada juga yang megang gitu kan, politiknya gimana gitu. Karena kerjanya seperti swasta di mana-mana juga. Silakan Mbak Sukria. Semua model itu begini. Dosen kan sekarang yang hampir seperti itu ada catatan. Setahun kalau di bank itu saya juga pernah itu kan tanggal 29 sampai 30 kan tidak mungkin pulang, mungkin selesai. Tapi pusingnya cuma segitu, bisa tenang lagi, pusing lagi. Kalau dosennya ya pusingnya ini dia kasih gitu. Kalau nggak ada penelitian bingung. Baik, mengenai pertanyaan dari Mbak Jovita, bagaimana PGRI menghadapi konflik pada masa reformasi di era sekarang?
Tentunya yang namanya setiap organisasi tidak lepas dari yang namanya konflik, teman-teman sekalian. Bagaimana PGRI itu menghadapinya? Tentu yang pertama tadi tentang strateginya, dan kemarin sudah dijelaskan tentang strategi PGRI kan, bagaimana PGRI itu menjadikan organisasi yang hebat, bagaimana organisasi itu bisa berjalan dengan baik. Yang pertama komunikasinya, yang kedua bagaimana konflik-konflik tersebut tidak terjadi kembali begitu. Karena di era sekarang mungkin tentang global, tentang kemajuan-kemajuan itu memiliki sebuah tantangan bagi sebuah organisasi. Maka dari itu setiap anggota organisasi itu dituntut untuk siap, untuk bisa, mau tidak mau harus bisa, karena itu sudah menjadi konsekuensi menjadi anggota PGRI. Karena di setiap tahunnya nanti, di setiap perjalanannya masih ada tantangan-tantangan baru di era reformasi sekarang. Begitu Mbak Jo. Mungkin Mbak Jovita mengerti. Alhamdulillah mengerti. Terima kasih. Oh ya, Ongkas. Baik, apa sudah selesai dari kelompok pertama? Silakan moderator. Ya, setidak-tidaknya dalam satu semester 2 kali di awal itu merupakan awal persiapan kuliahan yang di dalamnya mungkin kita bisa saling berbagi terkait dengan pengalaman mengajar, kelompok pertama, strategi pembelajaran yang akan dimasukkan dan lain-lainnya. Mungkin itu juga perlu ditunggu di dalam tingkat. Ya, sudah selesai ya. Ya. Baik, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada materi yang belum tersampaikan atau materi yang belum teman-teman pahami semua, dan mohon maaf bagi penanya yang belum bisa bertanya karena penanyanya dibatasi cuma 2 orang. Saya kira hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekali lagi mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan ke penanggung jawab. Baik, karena kelompok pertama sudah menyelesaikan presentasinya, kita lanjut ke kelompok 2. Kepada moderator dari kelompok 2 dipersilakan, saya beri waktu 15 menit sampai jam 11.35. Dipersilakan. Dan yang terakhir, mari kita untuk di akhir semester ini pastikan kita sebelum kita ada praktikal, agar kita segera bisa ke rektor. Karena kalau sudah rektor, saya sangat bahagia. Siapa kelompok 2? Karena sudah punya jabatan semua. Kelompok dari Amrotul Amalia. Silakan. Silakan Del. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sebagai moderator. Nggak bisa HP-nya dijauhin dari HP-nya Dewi, soalnya suaranya di sini mantul, Mbak. Ya. Kita kalau ketawa jangan. Baik, di sini saya sebagai moderator akan memperkenalkan para presentator kelompok. Ya.
Presentator pertama yaitu Dewi Masyafaratul Amalia, dan ini yang kedua saya sendiri Juvitatur Jannah sekaligus moderator. Yang ketiga Amratul Amalia. Langsung saja saya pasrahkan kepada presentator pertama. Ikut dulu deh. Kok PPT-nya dikembalikan, Mbak Jo? Maju Dewi. Tolong PPT-nya tampilkan. Benar, Mbak. Di proses. Baik, saya akan mempresentasikan tentang PGRI sebagai organisasi ketenagakerjaan. Selayang pandang PGRI sebagai organisasi ketenagakerjaan adalah menyadari bahwa anggota mempunyai hak untuk bekerja, memilih tempat kerja secara bebas, memperoleh lingkungan kerja yang nyaman, aman, serta dilindungi dari hak mendapat upah dan pekerjaan secara adil tanpa didiskriminasi. PGRI sebagai organisasi ketenagakerjaan, di dalamnya terdapat berbagai kebijakan-kebijakan atau sistem yang harus ditaati guna meningkatkan serikat buruh yang kuat. Hak dan larangan pekerja. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan ditegaskan bahwa setiap pekerja atau buruh, termasuk di dalamnya guru atau dosen, mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja guna mewujudkan produktivitas yang optimal. Setiap pekerja mempunyai hak untuk mengakhiri hubungan kerja. Dalam hal ini, guru atau dosen dapat mengajukan pengunduran diri secara tertulis atau kemauan sendiri, tidak secara terpaksa. Hak-hak pekerja. 1. Pekerja, khususnya guru atau dosen, harus memberikan alasan-alasan kuat yang dapat diterima oleh hukum karena penyelenggara melakukan hal berikut. 2. Menganiaya, menghina secara kasar atau mengancam guru atau dosen. 3. Membujuk atau menyuruh dosen untuk melakukan perbuatan yang dilarang. 4. Tidak membayar upah tepat waktu sesuai kesepakatan selama 3 bulan atau 5. Tidak melakukan kewajiban yang telah diperjanjikan. 6. Memerintahkan guru atau dosen melaksanakan pekerjaan di luar yang diperjanjikan. Ya, mungkin hanya itu saja. Selanjutnya saya akan marah-marah. Udah tak bisa, dia tak bisa buka. What? Dari dia nggak boleh mata. Baik, di sini saya akan lanjutkan tentang larangan
Larangan pekerja. Di sini larangan pekerja 1. Guru atau dosen melakukan pelanggaran berat. Guru atau dosen dijerat pidana. Guru atau dosen mangkir. Lembaga pendidikan tutup atau jatuh pailit. Lembaga pendidikan tutup akibat merugi. Lembaga pendidikan merubah status, penggabungan, peleburan, atau perubahan pendidikan. Guru atau dosen sakit atau cacat. Guru atau dosen memasuki masa pensiun. Guru atau dosen melakukan pelanggaran perjanjian bersama. Lanjut, PGRI membangun serikat yang kuat. Iya, sama-sama. Apa? Sudah selesai presentasinya. J keluar tadi. Pada era reformasi dan desentralisasi pendidikan sekarang, maka program PGRI sebagai serikat pekerja tetap difokuskan pada bidang pendidikan. Sejak tahun 2000 PGRI telah menjadi salah satu anggota Serikat Pekerja Indonesia. Pada era reformasi dan desentralisasi pendidikan sekarang, maka program PGRI sebagai serikat pekerja tetap difokuskan pada bidang pendidikan. PGRI harus turut memberikan sumbangan pemikiran atau dengan menawarkan alternatif pemikiran yang baru pada bidang pendidikan. Lanjut, dalam dana memperkuat PGRI sebagai serikat pekerja. Mungkin hanya itu dari saya. Dilanjutkan kepada presentator ketiga.
Baik, di sini saya akan melanjutkan presentator kedua. Nah, dalam memperkuat PGRI sebagai serikat pekerja, yang pertama PGRI harus berupaya agar semua iuran anggota dapat masuk, tidak hilang atau tersangkut pada orang-orang. Yang kedua, PGRI harus memperjuangkan agar upaya pemasukan anggota dilakukan dengan sertifikat. Dan yang ketiga, PGRI sebanyak mungkin mencari sumber dana lain di luar iuran anggota dalam rangka memperbesar keuangan organisasi. Dan selanjutnya, pengurus harus lincah dan tanggap dalam rangka mencari dana. Baik, lanjut Badawi. Oh, jangan sekali mana. Guru warna. Sebelum itu, baik, akan saya lanjutkan. Pengurus harus lincah dan tanggap dalam rangka mencari dana. Para anggota harus sadar terhadap tanggung jawab. Peran bendahara yang sangat dibutuhkan. Lanjut, Dew. Hak-hak hukum dan jaminan sosial PGRI sebagai serikat pekerja, yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama, jaminan sosial guru, dan yang kedua, jaminan kecelakaan kerja, dan yang terakhir, tunjangan karena cacat. Mungkin hanya itu dari saya akan lanjutkan kepada moderator. Baik, saya buka pertanyaan untuk 2 orang. Kurang jelas Mbak suaranya. Baik, saya buka pertanyaan untuk 2 orang. Baik, silakan ingin tanya. Langsung ditanyakan saja, tidak perlu diketik. Kafi, itu Kafi mau nanya. Ya, silakan Mas Kafi. Tunggu dulu. Tolong jangan off-cam semua. Indo teh sandan. Ayo Mas Kafi, lanjut. Iya.
Mengapa PGRI disebut organisasi perjuangan organisasi ketenagakerjaan dan organisasi profesi? Kurang jelas suaranya. Mau ditulis saja. Tulis Wi. Diketik bukan ditulis, boy. Kalau bisa langsung dengan suaranya, soalnya direkod sama Pak Yazid. Suara-suara Pak jelas. Karena waktunya sudah tidak diatur, langsung. Mengapa PGRI disebut sebagai organisasi perjuangan organisasi ketenagakerjaan dan organisasi profesi? Hanya itu saja pertanyaan dari saya. Kalau lebih jelasnya diketik pas nanti dipertanyakan gitu pakai suara. Itu Sukri yang ngechat apa tuh, coba ngetik apa itu? Sering ditanya aja. Next. Segera jawab karena waktunya sudah. Marah pas remban. Sukia tanya awal. Boleh. Yang lain Supriya. Mau cari yang tak pernah sering keluar. Ayo diam dulu yang lain. Tidak betul. Ini yang mau nanya. Siapa Nasiha? Iya, Nasiha. Ini cara Dina kan? Iya, Nasiha langsung. Bagaimana implementasi dari PGRI sebagai organisasi ketenagakerjaan? Implementasi. Ya. Roma, lahat ko kami, lali anak, ano ba po yun? Pas doon po na magklang po, sabihin. Ito po ba doon kando? Yan, magalang po, ando na rin kabila, hindi po. Ha? Ando, katanya sila. Hindi sila doon, sila para dito. Sila mga oh, buwan. Ba't hindi ka palimuan yung... Naman, ngari, alam. Langsung dijawab ya. Langsung dijawab. Langsung dijawab biar cepat. Implementasi ya suka ente alah Oh, sudah dosa. Bunda. Tidak tak usah kuat marah. Kita pengen mau
Bagaimana apa deh? Ya. Baik, selanjutnya akan ke pertanyaan dari Mbak Hatuddiniyah. Implementasi di PGRI ada dalam memperjuangkan gaji sertifikasi anggotanya. Tadi loh deh. Afi matikan dulu. Ya teman-teman, bisa menjawab silakan membantu karena waktunya sudah tidak ada tuh dari kelompok 3. Silakan, Mas Vicky langsung jawab. Mbak Gerda, mohon maaf sebentar. Ini boleh dijawab Dewi kehabisan paket, gak apa-apa gabung sama saya ya. Ya. Oke. Langsung jawab Ki. Nah, ya, pertanyaan dari Mbak Dina tentang implementasi PGRI dalam sebagai organisasi ketenagakerjaan. Mungkin bisa diambil dari definisinya saja. Kan di sana PGRI itu tidak berdiskriminasi. Semua orang yang memiliki profesi, semua orang dapat memiliki profesi sebagai guru. Jadi implementasinya ya mereka tidak membeda-bedakan seseorang, walaupun mereka berbeda ras, agama, budaya dan lain-lain. Terus juga kan ada yang namanya penggajian, penggajian karyawan, guru. Ya, dari situ mungkin implementasinya juga PGRI dapat bertanggung jawab atau dialah yang mengelola gitu. Mungkin itu saja dari saya. Jika tidak atau ada teman lain yang membantu, silahkan. Bagaimana dengan jawabannya, Mbak? Baik, cukup mengerti. Ya, cukup. Baik, karena dari kelompok 2 sudah selesai presentasinya, kita lanjut ke kelompok 3. Silakan. Saya beri waktu sampai 11.50 dari sekarang. Silakan kelompok 3. Bagaimana jika kelompok 3 itu ada di waktu lain nanti? Soalnya kan kalian itu masih mau ke kampus gitu. Tidak apa-apa Mas, soalnya jamnya Pak Ali setelah ini hanya akan mengumpulkan video saja, tidak apa-apa. Saya beri waktu sampai 11.50. Tolong yang lain jangan molor waktunya ya.
Kelompok siapa? Kelompok 3. Baik, di sini menjawab pertanyaan dari Kelompok 3 sudah. Mari lagi. boleh jawab ya. Sudah dijawab Ye. tadi pertanyaannya. Ayo kelompok 3. Siapa kelompok 3? Kelompok 3 belum siap ya? Kelompok 3 siapa emang? Siapa kelompok 3? Sudah semua presentasi? Kayaknya sudah semua, Fir. Oh sudah. Baik, karena kegiatan mata kuliah kepegeриan dari kelompok pertama sampai kelompok akhir sudah selesai, maka kita tutup kegiatan mata kuliah pada siang ini dengan pembacaan Alhamdulillah. Baik, semoga kegiatan pada siang ini memberikan manfaat untuk kita. Sekian, saya sebagai moderator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya ambil alih. Berarti sudah 3 kelompok sudah selesai presentasi semuanya? Sudah Bapak. 2 Bapak. 2. 2 kelompok. Kelompok satu kelompoknya? Ternyata Bapak. Satu kelompoknya? Tidak Bapak, ternyata hanya 2 kelompok saja. Oh, 2 kelompok. Baik. Iya. Tentu harapan saya bagi kalian semua bisa meresum terhadap apa hasil sudah yang disampaikan oleh kelompok-kelompok yang lainnya. Dan saya rasa pada pertemuan hari ini kita cukupkan, dan semoga apa yang sudah kita diskusikan membuahkan manfaat, membuahkan tambahan ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Demikian yang dapat saya sampaikan dari saya. Mohon maaf manakala ada hal-hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.